Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Gumiwang nggih. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Merden, Bapak Ketua Ranting Gumiwang, Bapak Ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama duduk bersama, bermajelis taklim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sungguh sebuah kebahagiaan bagi kami bisa kembali ke sini. Tahun lalu saya sempat ke sini, tapi di pondok ya, bersama para santri. Saya datangnya kemarin, berangkat dari tempat kami, dari namanya Tretep, desa di lereng Gunung Prau, terpencil, nggak ada gojek, nggak ada angkutan umum, terpencil sekali. Bahkan waktu ada rombongan yang dari Merden, dari pondok, pernah ke tempat kami, naiknya sambil zikir, la ilaha illallah, siap-siap kan, kanan kiri jurang, la ilaha illallah, siap-siap. Jadi kalau ada apa-apa sudah talqin. Iya, maka ahlan wa sahlan sekiranya hendak ke tempat kami. Kemarin jam 4:30 dari sana, alhamdulillah 7:30 sampai. Malamnya bareng-bareng dengan mereka yang pengen ngaji tentang HPT, Himpunan Putusan Tarjih, buku pegangannya jamaah Muhammadiyah. Kira-kira di sini yang punya HPT ngacung? Wah, sidik. Kok nggak banyak yang nggak punya ngacung? Wah, mayoritas. Jangan-jangan nggak tahu HPT itu apa? HPT itu apa ya? Itu kalau dengan rempeyek, dengan tahu goreng apanya ya? HPT itu produk dari Majelis Tarjih, secara akidah ibadah menjadi tuntunan kita jamaah Muhammadiyah. Maka tadi malam saya sampaikan juga, orang Muhammadiyah wajib punya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Saya sempat ngisi di suatu daerah ya. Waktu itu pelantikan PRM, yang ada PDM. Saya sampaikan itu, kita harus punya HPT. Aku ada pengurus berbisik, HPT ki opo?
Aku mikir, lagi pengurusnya TK HPT opo ini, bagaimana dengan jamaahnya itu? Wah mau tenan aku. Ini repot ini. Nah, kalau pengurusnya nggak tahu HPT terus bagaimana jamaah kita kan gitu. Nah, sekarang udah denger ya HPT gitu. Harganya 25.000 di Shopee. Nah, 2 bungkus bakso. Iya kan kita kalau ngajak makan bakso baru satu keluarga berlima 100.000 langsung habis, besok sudah jadi emas. Esok kan pagi-pagi udah berubah jadi emas. Beli HPT bisa seumur hidup. Syukur-syukur dilengkapi dengan fatwa tarjih. Ya. Semalam saya tanya juga fatwa tarjih ada berapa jilid? Ternyata banyak yang nggak tahu. Jangan-jangan di sini sama. Fatwa tarjih berapa jilid ya? 9. Berapa jilid? 9. Tambah lagi produk-produk tarjih, fikih anti korupsi, ya, tentang fikih kebencanaan dan lain-lain. Jadi banyak produk kita itu bagus-bagus. Itu tarjih itu kalau satu kali rapat hanya ingin memutuskan nek sholat subuh pakai kunut enggak ya, hanya ingin membuat fatwa satu tok, subuh pakai kunut enggak ya, itu musyawarahnya habisnya miliaran. Iya, miliaran. Hotelnya, penginapannya, makannya, apa yang datang dari Irian Jaya, Kalimantan, macam-macam hanya untuk tahu hukum kunut subuh itu sebenarnya bagaimana menurut Muhammadiyah. Setelah jadi HPT jamaah Muhammadiyah nggak tahu. Taunya fatwa dari luar. Jadi kalau ngaji, ini loh fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani, kok nggak ngeruduk dari HPT, nggak ngeruduk dari fatwa tarjih, padahal ngakune Muhammadiyah. Ya, maka kita harus sosialisasikan, harus sering kita kasih di ranting-ranting. Harus ada kajian khusus buka-buka himpunan putusan tarjih, khusus buka-buka fatwa tarjih, buka-buka produk tarjih, biar jamaah Muhammadiyah tahu, oh begini loh menurut Muhammadiyah. Jangan sampai ngaku nih Muhammadiyah musik haram, padahal tadi pun kita nyanyi, ya kan? Tadi kita nyanyi, sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya, haram. Waduh, piye ngakune jamaah Muhammadiyah, tapi pas dilihat pengajian Muhammadiyah ora tau teko. Kemudian mengatakan ustadz itu subhat, ustadz ahlul bid'ah. Ustadz orang Muhammadiyah dianggap ustadz ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mengatakan musik itu tidak mutlak haram. Padahal fatwa tarjih juga mengatakan musik tidak mutlak haram. Jebule ngajinya tidak di Muhammadiyah, cuman ngaku-ngaku Muhammadiyah. Ini makanya penting ngaji bareng. Saya sangat senang rame begini. Wah, masa depan Muhammadiyah cerah. Di kampung saya, ya di cabang, sini cabangnya berapa ranting? 15. Masya Allah, luar biasa. Bangga kita, satu cabang rantingnya 15. Di tempat saya satu cabang rantingnya 3. Yang satu ranting 180 kakak. Wah, lumayan. Yang ranting satu lagi 80 kakak. Wah, ranting tempat saya paling banyak 10 kakak. Jadi kita sedikit, tapi saya setiap malam Sabtu saya adakan ngaji khusus, ngaji produk tarjih. Sejak saya pulang, berarti sudah 2 tahun. Ya, yang ngaji pertama 1 tahun itu yang datang rumah rame 2 orang. Itu pun ketua ranting karo bojone. Nambah 1 anake. Terus tahun itu alhamdulillah sekarang udah nambah. Kadang
10 kan, kadang 15, sudah lumayan lah, ada peningkatan ngaji. Kadang satu yang datang itu ya tak aja tetap ngaji, ya ngaji. Ngaji itu siapa yang mau ya ngaji kan gitu. Nah, maka kita bangga di sini. Kita bangga karena jamaahnya banyak, rame. Nah, masa depan Muhammadiyah cerah. Amin. Apalagi di Merden, ya, luar biasa. Kalau di kita di kampung saya, ya selain Muhammadiyah, ya Nahdien ya, tapi alhamdulillah kita toleran. Alhamdulillah. Saya jadi imam masjid subuh di masjid kampung. Jamaahnya NU, saya pakai peci Muhammadiyah. Pede, pede. Dadi wong Muhammadiyah kudu pede, aku Muhammadiyahi. Tapi diterima, enggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting terkait dengan persoalan cabang furu itu kita lentur, maka insya Allah kita akan diterima oleh masyarakat dimanapun kita berada. Tapi kalau kaku wala ahlul bid'ah syirik, ustadz subhat, kafir, wah repot. Maka kata dulu Buya Yunus sering mengatakan yang namanya dakwah itu basyiru wala tunaffiru. Dakwah itu menggembirakan, bukan membuat orang lari. Senang dakwah itu ya. Maka kalau membuat orang lari itu namanya bukan dakwah, getak namanya ya, medeni itu. Makanya dakwah itu menyenangkan ya. Saya sering kalau hari Ahad itu ngaji ke cabang-cabang, keranting, pernah sampai Madura, pernah sampai Surabaya, pernah sampai Jakarta, macam-macam lah. Kajian Muhammadiyah ya ada yang sepi, ada yang rame, tapi kalau yang rame kebanyakan 50 tahun ke atas. Iya. Jadi kajiannya itu 50 tahun ke atas. Saya akhirnya kan mikir-mikir, kalau 50 tahun ke atas, katakanlah 20 tahun ke depan, yang 50 tahun sudah jadi 70. Yang 60-70 mungkin sudah pindah alam. Ya kan? Terus AUM kita, rumah sakit kita, sekolah-sekolah kita, pondok-pondok kita, siapa yang ngisi? Oh rame tetap. Rumah sakit kita tetap mewah, tetap megah, tambah megah. Tapi ternyata pas suruh ngaji pengajian Muhammadiyah, yang datang sedikit. Ternyata, oh ini bukan Muhammadiyah, yang itu bukan Muhammadiyah, yang sana itu bukan Muhammadiyah. Lalu kok bukan Muhammadiyah semua? Soalnya orang-orang Muhammadiyah sudah banyak yang meninggal. Generasi mudanya banyak yang tidak aktif di Muhammadiyah. Inilah yang tersisa hanya 1-2 biji orang. Bisa terjadi, sangat bisa. Maka ada beberapa ranting itu tinggal nama, tinggal cerita. Ini real ini. Di Temanggung pun ada. Jadi ada dulu di sini itu ada Muhammadiyah. Ada yang gitu. Sekarang udah nggak ada Muhammadiyahnya. Cuma cerita dulu di sini tuh ada ranting Muhammadiyah. Kok bisa? Karena lalai dalam sistem kaderisasi. Kita itu sering sekali mementingkan gedung, bangun rumah sakit mewah, bangun sekolahan mewah, bangun panti asuhan mewah, bangun macam-macam gedung. Tapi kadang lalai mengkader anak-anak kita sendiri. Sering kadang pengurus Muhammadiyah anaknya tidak kenal Muhammadiyah. Ada nggak? Ada. Tengriki enten mboten? Mboten. Insyaallah tidak beda. Janganlah. Insyaallah tidak ya. Jadi banyak bapak ibunya aktif di Muhammadiyah, anaknya tidak pernah kenal dengan Muhammadiyah, tidak pernah ngaji di Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak diperkenalkan dengan Muhammadiyah. Mestinya memperkenalkan Muhammadiyah itu sejak kecil, sejak dini. Senang saya kalau ngaji seperti ini, ibu-ibunya bawa anak kecil, sangat senang sekali. Sunnah
Sunnah baginda Nabi. Wong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau sholat cucunya dibawa sholat jamaah. Jadi pernah suatu kali Rasul itu sholat lagi sujud, cucunya Hasan Husain namanya bocah pelayon di masjid, lari sana lari sini, lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, wah aku enak main kuda. Oh sujud enak main kuda. Akhirnya anak kecil cucu yang masih kecil-kecil nempel di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam main kuda-kudaan. Rasul sujudnya lama. Maka jamaah yang di belakang mikir, ini Rasul kok sujudnya kok suwi temen ya? Apakah Rasul ada apa-apa ya? Apakah sakitkah? Ada wahyu turunkah? Macam-macam. Karena nggak biasanya sujud kok suwi. Maka ketika Hasan Husain turun dari punggung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul lanjutkan sholatnya sampai selesai sambil salam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama, kenapa ya baginda Nabi? Apa jawab Rasul? Tadi itu cucu saya lagi main kuda-kudaan di punggung saya. Saya tidak pengen mengganggu kesenangan cucu saya, maka saya biarkan cucu saya bermain sampai puas. Maka ketika kita sholat jamaah, bawa anak-anaknya. Anak kecil bawa, engkau pelayon. Yang namanya anak-anak ya lari-lari, nek wis tuwa lari-lari aneh. Wis tuwa nang masjid pelayon gitu. Ya, ini aneh. Kalau masih kecil lari-lari ya itu namanya anak-anak. Bawa. Loh nanti nangis. Nek nangis digendong boleh. Gendong loh, sambil sholat sambil gendong baby anak boleh. Boleh. Dikiaskan Rasul waktu sujud, Hasan Husain nempel di punggung. Sama ketika kita gendong boleh, tidak batal. Wah nanti ada najisnya. Kalau ragu-ragu najis ketika hendak ke masjid, pempes anaknya diganti dulu. Berarti bismillah insya Allah yakin suci. Waktu sholat nanti dia minta dibopong, dibopong. Waktu sujud diturunkan dulu. Boleh. Melatih anak-anak ke masjid. Jangan kemudian anak-anak ke masjid, adzan Allahu Akbar, anak adzan, suara dia karu-karuan, akhirnya dia dimarahin, ini anaknya siapa ini? Adzan malah dolanan di masjid, malah main-main. Akhirnya anaknya trauma, nggak mau ke masjid lagi, gara-gara di masjid pengen adzan dimarahin sama takmir masjid, kapok. Terjadi. Ada teman saya di Kanterjo cerita ke saya, Ustaz, anak saya itu tadi dulu rajin ke masjid waktu kecil, sekarang suruh ke masjid nggak mau. Kenapa? Pernah azan dimarahin sama takmir masjid, dibilang main-main di masjid, akhirnya sekarang trauma nggak mau ke masjid. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Anak-anak mau main di masjid, lari-lari di masjid, ya silahkan, namanya juga anak-anak. Rasul itu dulu pernah khutbah, sedang khutbah Jumat begitu, ada anak kecil main-main perempuan. Padahal Rasul di mimbar, lihat anak kecil, Rasul turun dari mimbar, itu anak diambil, dibopong, ditaruh di atas mimbar. Kemudian sambil melanjutkan khutbahnya. Untuk menunjukkan apa? Anak kecil dibawa sholat ke masjid, jamaah ke masjid, dibawa sholat Jumat itu boleh. Itu bagian dari pendidikan terhadap anak kita. Lebih baik anak itu punya kenangan di masjid. Wah dulu saya waktu kecil suka lari-lari di masjid, suka main-main di masjid, malah saya tuh ambil bola, main-main bola di masjid. Wah, itu lebih baik daripada punya kenangan. Dulu saya kecil, bapak saya ke masjid, saya di rumah main game. Saya main game online sama teman, seru banget. Nah kan repot. Ujung-ujungnya kecanduan judi online. Wis cilik-cilik udah ketahui judi online. Karena sudah dipegangin HP.
Anak kecil jangan dipegangin HP, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada nggak di sini yang punya anak masih SD sudah megang HP? Ada nggak yang anak di sini yang saat SD keluar dari SD sudah hafal 1 juz? Sedikit. Iya. Maka kita didik dari kecil anak-anak itu pergi ke masjid. Masalahnya sekarang itu banyak masjid mewah, tapi untuk sholat jamaah sepi. Ngerti enten mboten? Kata sepi. Padahal kalau laki-laki jamaahnya di mana? Masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah suruh pakai kerudung. Yang sholat di rumah kan laki perempuan, ibu-ibu. Maka kalau laki-laki kok sembahyangnya di rumah suruh pakai kerudung, masih mending sembahyang. Banyak yang nggak sembahyang, nah repot meneh. Ya. Diramaikan masjid, jangan sampai yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, imam makmumnya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang ketok makmumnya, nggak kelihatan makmumnya, akan repot. Jangan sampai kita bangun masjid mewah-mewah, senang waktu bangun, tapi nggak diisi, nggak dimakmurkan. Maka semangat ke masjid. Yang kadang agak sedih juga di masjid-masjid Muhammadiyah, kalau masih ada jamaah tua, alhamdulillah ya. Itu jamaah mudanya entah kemana, hilang juga itu, nggak nampak juga itu, jadi bangsa jin juga ternyata. Jadi jamaah mudanya juga nggak nampak. Ini memprihatinkan ini. Akhirnya ketika masjid Muhammadiyah sepi, jamaahnya sepi, pemudanya sepi, yang datang kadang ya orang tua yang sudah Allahu wah, yang adzan sepo, yang imamnya itu ya kan sepi. Datang orang muda dengan semangat belajarnya luar biasa, menghidupkan masjid, jamaahnya jadi rame, buat kajian. Orang Muhammadiyah bilang infiltrasi Muhammadiyah, masjidnya direbut kelompok lain. Loh, kemarin kemana? Waktu masjidnya sepi kemarin kemana? Gak jadi imam, gak jadi makmum, gak ngidupin masjid lah. Maka jangan kemudian kita salahkan kelompok lain yang kemudian menghidupkan masjid Muhammadiyah. Kenapa? Karena kita orang Muhammadiyahnya sendiri lalai tidak menghidupkan masjid. Padahal pusat budaya Islam dulu itu pusatnya di masjid. Saya di Mesir ya, saya di Al-Azhar ya, Al-Azhar. Al-Azhar itu masjid awalnya. Dari masjid punya AUM, punya amal usaha masjid. AUM kan amal usaha masjid. Al-Azhar punya amal usaha masjid, punya sekolah dari TK sampai S3. Hebatnya kalau terkait dengan jurusan agama dari TK S3 gratis semua. Masya Allah ya. Punya rumah sakit, punya amal usaha pertanian yang luar biasa, punya asrama untuk para penuntut ilmu dari berbagai negara, ngasih beasiswa banyak sekali. Mahasiswa Indonesia saja setiap tahun mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar 23 miliar. Itu khusus orang Indonesia kok, belum yang dari Afrika, belum yang dari Eropa, belum yang dari Rusia, belum yang dari Asia Tenggara lain. Itu yang punya siapa? Masjid. Jadi masjid itu sumber peradaban, masjid itu sumber kemajuan. Maka dulu zaman Rasul ya pusatnya ya di masjid. Rasul itu posisinya sebagai nabi, ya sebagai qadhi. Qadhi itu kalau ada yang tukaran, ada yang masalah suami istri itu apa, perlu solusi, perlu diputuskan mana yang salah, diputuskannya di mana? Di masjid. Bahkan kalau ada delegasi dari negara lain ya, dari Ethiopia atau dari Romawi atau dari Persia, delegasi negara, tamu negara
Diterimanya di mana? Di masjid. Jadi masjid itu semua pusat budaya. Buat latihan perang, depan masjid latihan perang. Jadi rumah Rasul ini masjid, sampingnya rumah Rasul, depannya itu pelataran. Kemudian tidak jauh dari itu ada pasar. Karena Rasul membina jamaah di masjid, latihan jihadnya di depan masjid. Karena kalau mau belanja dekat ada pasar. Akhirnya ditiru oleh para sunan. Maka di Indonesia menjadi tradisi kalau ada kantor bupati, kantor gubernur, depannya alun-alun. Kantor gubernur, masjid gede, alun-alun, pasar. Nah itu di Jogja sama di mana-mana, bahkan ya di mana-mana itu tradisi yang dikembangkan oleh para sunan. Para sunan dari mana? Mengaca dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sangat sadar bahwa masjid itu pusat aktivitas kegiatan kaum muslimin, maka masjid harus dimakmurkan. Kalau ada masjid yang tidak makmur, maka hendaklah sebisa mungkin membuat kader marbot, kader orang yang mau ngopeni masjid. Anak muda boleh, lebih baik ya kalau yang sudah ada boleh di-training, dibuat, dikirim ke pondok untuk melakukan pelatihan selama katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Supaya apa? Nanti dia pulang ngopeni masjid, ngaji, ngopeni jamaah. Jangan sampai jamaah kita lari kabur karena kita tidak punya pengajian. Di sini ranting-ranting ada kajian mingguan tidak? Ada ya? Masya Allah. Karena syarat ranting itu harus ada kajian mingguan. Kalau kajian mingguannya tidak ada, rukunnya belum terpenuhi, berarti belum sah. Rukun ranting salah satunya adalah pengajian ranting mingguan, maka itu harus ada. Jangan hanya rantingnya, masjid itu penny, masjidnya diperhatikan, pengajiannya macam-macamnya diperhatikan. Maka perlu kiranya untuk mengkader. Kalau syukur-syukur ada yang dimasukkan ke pesantren yang khusus tafakuh fiddin, nanti pulang ke situ bisa jadi rujukan jamaah. Dia buat kajian di masjid. Kalau jamaah ada pertanyaan-pertanyaan, ada tempat untuk bertanya. Ini sangat bagus. Dananya gimana? Disokong 1 ranting. Tapi nanti syaratnya dia kembali ke masjid. Syaratnya dia ngopeni jamaah. Bisa, sangat bisa. Bangun masjid miliaran bisa. Bangun sekolahan, bangun rumah sakit miliaran bisa. Masa menyekolahkan 1 kader untuk nanti kembali ke jamaah, ngopeni jamaah tidak bisa? Sangat bisa. Dan ini perlu dilakukan supaya apa? Masjid kita tidak kosong. Maka perlu kaderisasi dari awal. Rasul itu sering mengkader para sahabatnya itu dari muda-muda, dari kecil-kecil. Usamah bin Zaid salah seorang pemuda yang dulu oleh Rasul SAW setelah Haji Wada diperintahkan untuk memimpin perang melawan tentara Romawi. Tentara Romawi itu tentara di zamannya paling kuat. Orang Romawi itu kalau perang tidak main-main. Sekali ngirim militer 200.000 pasukan, 300.000 pasukan, senjatanya lengkap, tubuhnya pakai baju besi semua, yang nampak hanya mata. Yang disuruh mimpin jenderalnya siapa? Panglima perangnya siapa? Usamah bin Zaid. Umurnya berapa? 15 tahun. Ada yang bilang 17 tahun. Loh, 17 tahun, bayangkan suruh memimpin pasukan melawan Romawi, padahal di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Ubaidah dan lain-lain. Ada paman Rasul SAW, Hamzah, siapa? Abbas. Ada sahabat-sahabat besar, tapi yang dipilih Usamah.
yang umurnya baru 17 masih muda belia. Bukan berarti Rasul itu tidak mementingkan, tidak mendahulukan sahabat-sahabat senior, bukan. Tapi ingin mendidik kita bahwa yang namanya kader, membentuk kader, mempercayakan kader itu harus sejak kecil, sejak muda dikasih kepercayaan. Karena saya sudah 60 tahun ya, tahun depan untuk pimpinan cabang jangan saya lagi lah yang muda-muda. Nah, yang jadi ini yang muda-muda. Jadi kita mempercayakan, atau setidaknya ada komposisi orang tuanya 60%, pemudanya 40%, sehingga tali estafetnya itu muter, sehingga ketika orang tuanya nggak ada, pemudanya gerak. Karena pemuda ini nanti akan megang kendali. Kalau kita tidak mempercayakan kepada yang muda, nanti ketika yang tua sudah tidak ada, yang muda nggak siap, yang muda kepekewuh. Ada ranting di pernah saya kunjung di sana, itu yang muda itu aslinya pengen gerak, tapi senioritasnya tinggi. Yang tua sangat berat untuk memberikan kepercayaan kepada yang muda. Akhirnya si muda jadi bingung mau gerak, tidak berkembang ya. Maka memberikan kepercayaan itu penting untuk apa? Wujud dari sistem kaderisasi kita supaya Muhammadiyah ke depan itu lincah, semakin berkembang. Orang yang sepuh-sepuh itu ketika kelak sudah tidak ada, muda-mudanya sudah siap untuk bergerak. Rasul ngajarin kepada kita Usamah, maka waktu itu sahabat pada protes, kok Usamah ya? Sehingga ketika waktu itu Rasul SAW sakit, pasukan belum berangkat. Akhirnya Usamah dengan pasukannya tidak jadi berangkat karena kondisi Rasul semakin memburuk. Akhirnya Rasul SAW meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, digantilah posisi kepemimpinan kaum muslimin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar hendak mengutus atau memberangkatkan pasukan yang pernah dibentuk oleh Rasul untuk perang melawan bangsa Romawi. Abu Ubaidah siapa? Waktu itu Usamah bin Zaid yang memimpin pasukan. Sahabat pada protes, wahai Abu Bakar, kenapa kok Usamah bin Zaid? Ganti saja yang lebih senior. Ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah, ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat besar, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka saja yang suruh memimpin daripada Usamah bin Zaid yang umurnya masih 17, masih muda belia. Apa jawab Abu Bakar? Demi Allah saya sekali-kali tidak akan pernah mengganti pemimpin pasukan yang sudah ditunjuk langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Dulu ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar itu umurnya berapa? Baru kisaran 27 tahun. Jadi masih muda Umar bin Khattab masuk Islam itu 27 tahun, masih muda, masih terengginas. Maka dakwah Islam cepatnya minta ampun, luar biasa. Karena anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa? 7-8 tahun, masih muda ya. Sahabat-sahabat lain juga sama, muda-muda. Yang namanya Abu Bakar umurnya 38, masih muda. Utsman itu perasa seumuran dengan baginda Nabi, unda-undi lah, nggak jauh beda, muda-muda. Yang namanya siapa namanya itu? Ibnu Abbas ya, itu juga muda. Bukan Abbas, kalau Abbas paman Rasul sudah senior, tapi Ibnu Abbas masih muda. Ibnu Mas'ud masih belia 20-an tahun. Ibnu Mas'ud ketika masuk Islam, Ibnu Mas'ud itu orangnya agak pincang jalannya. Jadi kalau jalan itu teklik. Umurnya masih 20-an tahun. Kakinya kecil, jadi agak cacat. Kakinya agak kecil, jalannya agak pincang. Itu siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini pernah datang kepada baginda Nabi mengiklankan masuk Islam. Setelah masuk Islam diajarin oleh baginda Nabi surat Ar-Rahman.
setelah tahu surat Ar-Rahman minta izin kepada baginda Nabi untuk ke Ka'bah. Oleh Rasul diizinkan ke Ka'bah, ternyata di Ka'bah sana baca surat Ar-Rahman kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baca surat Ar-Rahman, ternyata di situ banyak orang kafir Quraisy marah-marah. Siapa ini anak kecil, cekeng, kurus, cacat, melakunya pincang, berani membaca ayat-ayat Al-Quran di samping Ka'bah. Di situ ada Abu Jahal lihat. Maka ketika Abu Jahal lihat, siapa itu? Ibnu Mas'ud. Langsung digampar, ceplok, jatuh Ibnu Mas'ud. Jatuh, sininya berdarah, bukan hanya berdarah, apa sobek ya, hidungnya, kupingnya ya, hidung di sini ya, nanti kuping nanti ini. Jadi sininya sobek. Maka ada sahabat yang lihat, sudah jatuh masih ditampar lagi, ceplok ini. Pas waktu itu ada Abu Bakar, langsung Abu Bakar datang ditolong langsung dibawa ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama baginda Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, kok beta-bedu, ini bahasanya wong tretep, kok memar-memar itu kenapa itu? Lihat dia berdarah, telinganya pecah, kamu kenapa? Ya Rasulullah, tadi saya baca surat Ar-Rahman di samping Ka'bah. Baginda Nabi, kok waden temen, kamu kan baru masuk Islam, kamu kan cekeng kurus, jalannya saja deglak-deglik, kakinya kecil, kok berani amat, nanti jangan dulu. Wahai baginda Nabi, sekiranya engkau izinkan, sekarang saya akan ke sana membaca Quran lagi. Kendel, berani, umurnya masih muda. Dulu pernah Ibnu Mas'ud itu di Madinah naik pohon. Ya, di naik pohon, ada sahabat yang lihat kakinya. Ya, kakinya kan kecil. Maka sahabat itu ketawa. Rasul langsung marah. Wahai sahabat, jangan ketawain kakinya Ibnu Mas'ud. Itu kakinya Ibnu Mas'ud nanti kelak di akhirat lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Ya. Di Madinah pernah terjadi perang Badar. Nah, pernah dengar ya? Perang pertama di lembah Badar. Kaum muslimin kekuatannya tidak banyak, kisaran 300, melawan orang-orang kafir Quraisy yang kisaran jumlahnya 1000. Banyak orang Islam, kaum muslimin tidak begitu siap perang pada waktu itu. Akhirnya pecahlah perang. Ternyata 300 ini bisa mengalahkan yang 1000. Waktu itu Ibnu Mas'ud melihat ada Abu Jahal. Wah, Abu Jahal ini dia. Tiba-tiba saja Abu Jahal itu ada yang melontar tombak, jatuh dia dari kuda. Maka Ibnu Mas'ud langsung lari, langsung loncat ke dadanya Abu Jahal. Diambil pedangnya, kemudian ditaruh di lehernya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sekarang mati kau. Apa kata Abu Jahal? Enggak sopan sekali kamu Ibnu Mas'ud. Udah kecil, cekeng, duduk di atas dada saya, enggak sopan kamu. Marah lagi Ibnu Mas'ud. Mati Abu Jahal. Dipotong kepalanya. Langsung Ibnu Mas'ud cari tali. Karena kecil Ibnu Mas'ud itu mau mempersembahkan kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi, karena ini sebagai aduwallah, musuh Allah, tapi Arab gora kuat. Ambil tali, diikat telinganya, digeret, dipersembahkan kepada baginda Nabi. Ya Nabi Allah, ini aduwallah, ini Abu Jahal. Maka ketika lihat, baginda Nabi ketawa. Wahai Ibnu Mas'ud, kosong. Dulu kamu ditampar oleh Abu Jahal sampai pecah telingamu, sekarang gantian kamu melubangi telinganya Abu Jahal. Gerakan muda. Maka gerakan muda ini harus kuat. Jadi gerakan muda kaum muslimin dulu itu cepat berkembang
karena disokong oleh gerakan muda. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama, disokong oleh istrinya baginda Nabi. Siapa? Waktu di Mekah masih sama Khadijah, di Madinah Aisyah. Waktu nikah umurnya masih kecil, 9 tahun, berarti masih muda beliau, tapi beliau yang menyokong. Pernah, kalau Aisyah itu beliau yang sangat tahu dengan rumah tangga baginda Nabi, sehingga dia itu rekaman apa yang terjadi di dalam rumah. Kalau rumah kita, apapun yang terjadi di dalam rumah kita tidak boleh keluar dari tembok rumah, disimpan rapat-rapat. Rahasia rumah tangga tidak boleh keluar dari tembok rumah. Tetapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini qudwah, teladan bagi kita, maka apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi, termasuk di rumah, termasuk saat tidur, termasuk saat makan, termasuk saat hendak masuk ke WC, termasuk saat mandi, semua itu bagian dari sunnah, bagian dari teladan yang bisa kita contoh. Dan yang merekam semua itu adalah istrinya.